Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi tentang sebuah kisah yang sudah diceritakan oleh Pak Ari Ginanjar tentang bagaimana cara pandang kita tentang hidup. Cara pandang kita tentang hidup diibaratkan cara memandang lebah dan cara memandang lalat. Lalat dan lebah jenisnya sama, sama-sama serangga. Tapi walaupun jenisnya yang sama, lalat dan lebah ini memiliki kesukaan yang berbeda. Lebah, kemanapun dia pergi, dia akan selalu mencari yang indah, yang wangi, yang sedap, dan yang manis. Makanya, lebah bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam dirinya. Dia bisa menghasilkan madu yang sangat berguna bagi manusia. Berbeda dengan lalat, mata, naluri, dan penciumannya dirancang untuk mencari hal-hal yang kotor, hal-hal yang busuk, yang amis, dan yang bau. Karena lalat menyukai hal-hal yang kotor dan bau, itulah sebabnya lalat selalu meninggalkan kuman dimanapun dia berada. Lebah dan lalat, ketertarikan mereka terhadap kotoran maupun bunga tergantung dari matanya. Mata lalat didesain hanya untuk menemukan hal-hal yang kotor. Walaupun dia berada di tempat yang bersih, indah, dan wangi, tetapi dia tetap akan mencari sesuatu yang kotor dan bau. Berbeda dengan mata lebah didesain untuk selalu melihat yang indah dan yang wangi. Walaupun dia berada di tempat pembuangan sampah sekalipun, dia akan tetap mencari yang indah dan yang wangi. Begitu juga sebenarnya cara pandang manusia. Kita hidup di dunia yang sama. Kita hidup dengan waktu yang sama. Walaupun umur yang membedakan kita. Kita diciptakan sebagai makhluk paling tinggi di dunia ini. Cara kita memandanglah yang membedakan tingkat kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Orang dengan pandangan yang buruk pasti akan selalu mencari masalah di setiap solusi hidup. Orang dengan pandangan yang baik akan selalu mencari solusi di setiap masalah hidup. Orang dengan pandangan buruk dikasih solusi apapun, dia akan selalu mencari masalahnya. Sama seperti lalat tadi, walaupun dia ditumpukan bunga, dia akan selalu mencari sampah. Orang dengan pandangan yang baik, setiap dikasih masalah, dia akan selalu mencari solusi dari setiap masalahnya. Sama halnya dengan mata lebah tadi, walaupun dia berada di tumpukan sampah, dia akan selalu mencari yang bersih, yang harum, dan yang wangi. Mata yang tidak baik itu timbul dari hati yang buruk. Mata yang baik itu akan selalu menemukan hal-hal yang baik, karena mata yang baik timbul dari hati yang baik pula. Orang dengan mata lalat, dia akan memandang seseorang dari satu keburukan, padahal orang itu mungkin memiliki 1000 kebaikan. Orang dengan mata lebah, dia akan selalu memandang satu kebaikan, walaupun orang itu mempunyai 1000 keburukan. Makanya, jangan heran orang-orang yang memiliki pandangan seperti mata lebah, dia lebih cepat memaafkan seseorang. Karena dia selalu tertarik untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Sekarang, bagaimana cara pandang kita terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita? Apakah Anda selalu memandang hal-hal yang buruk seolah-olah dunia tidak berpihak kepada Anda? Kalau Anda selalu memandang hal-hal yang buruk, maka hasil dari hidup Anda pun akan selalu buruk. Anda akan selalu memandang dari sisi negatif. Setiap karunia yang diberikan kepada Anda akan selalu merasa kurang. Anda selalu merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Pandangan buruk akan membuat seberapa besar rezeki dan karunia yang diberikan Sang Pencipta akan selalu kurang di mata Anda. Saat Anda dikasih anak, Anda akan merasa anak itu beban. Padahal di sisi lain, banyak orang yang ingin seperti Anda, ingin punya anak. Saat dikasih kerjaan, Anda merasa penghasilan Anda tidak pernah cukup. Padahal banyak sekali orang yang bermimpi bisa punya kerjaan sama seperti Anda. Saat Anda dikasih motor, Anda selalu mengeluh panas, hujan, dan Anda pengen punya mobil. Padahal di sisi lain, banyak sekali orang yang ingin seperti Anda, ingin punya motor. Hidup ini tidak akan pernah ada bahagianya kalau selalu dipandang dengan mata lalat, selalu dipandang dari keburukan saja. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Justru karena hanya sementara itulah, maka pandanglah hidup yang diberikan kepada kita ini sebagai karunia yang luar biasa. Rezeki itu sudah diatur. Bersyukurlah dengan apa yang kita dapatkan. Terkadang kita sering memandang seperti mata lalat. Yang kita lihat hanyalah tumpukan keburukan, ketidakpuasan, dan ketidakbahagiaan. Padahal kita sedang berada di tengah keindahan dari ribuan kebahagiaan. Mari kita memandang menggunakan mata lebah yang mampu selalu melihat kebaikan di tengah keadaan yang menurut kita jauh dari harapan. Hidup itu pilihan. Anda mau memandang dengan mata lebah atau memandang dengan mata lalat, itu semua tergantung dari cara Anda memandang. Terima kasih.